مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. على سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي ووصول وفروعه، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكفر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Di pertemuan kita yang lalu saya berjanji mau menjelaskan tentang seorang wali min auliyaillah yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bernama Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas. Sebelum kita mengenal beliau lebih dekat lagi, kita harus mengetahui apa itu wali atau apa itu auliyaillah, dan bagaimana perintah agama tentang sosok para auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai ini perintah. Perintah berarti wajib. Ada kitab disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Nama kitabnya Risalatul Muawanah. Nama kitabnya Risalatul Muawanah. Di situ beliau sebutkan di antara kewajiban kita sebagai hambanya Allah, yaitu wajib mencintai dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mencintai dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna memuliakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nama Allah, dengan kebesaran Allah, wajib kita muliakan dan kita cintai. Al-Quran kalamullah,
Maka Al-Quran ini harus dibedakan dengan buku-buku lainnya. Al-Quran kalamullah, maka tidak boleh diletakkan di lantai, karena ini firman-Nya Allah. Ini wajib bagi orang yang dalam hatinya ada keimanan dan ketakwaan. Tapi kalau dalam hatinya tidak ada keimanan dan ketakwaan, ya dianggap biasa. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang memuliakan, mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, itu satu indikator bahwa ada takwa di dalam hatinya. Jadi wajib memuliakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mencintai Allah dan memuliakan Allah, maka tidak cukup sampai di situ. Harus mencintai sesuatu atau seseorang yang paling Allah cinta. Siapa beliau? Tidak lain Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hanya memuliakan Allah, hanya mencintai Allah, tapi tidak mencintai Nabi, tidak memuliakan Nabi, maka belum sempurna kewajiban tersebut. Makanya ini Imam Haddad jelaskan berurut. Kalau benar cinta kepada Allah, memuliakan Allah, pasti cinta dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak cukup sampai di situ. Kalau benar-benar cinta dan benar-benar memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai juga apapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat, dan yang terakhir, kalau kita cinta kepada Allah, memuliakan Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, memuliakan keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, memuliakan sahabat Nabi Muhammad. Yang berikutnya, cinta kepada para ulama, para aulia, orang-orang soleh. Inilah satu bentuk kewajiban. Jika mencintai Allah, konsekuensinya dia harus mencintai semuanya. Kalau kurang dari satu ini, belum sempurna kecintaannya kepada Allah dan belum sempurna memuliakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Aulia, bentuk jamak dari kata wali. Wali di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau ini sahibu syarhi Ihya Ulumuddin, salah satu ulama asal kota Zabid di Yaman. Tapi beliau hijrah ke Mesir. Beliau ulama yang menjelaskan tentang kitabnya Imam Ghazali yang paling terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Judulnya adalah Ithafus Sadatil Muttaqin, nama kitab tersebut. Beliau punya kamus bahasa Arab, kitab kamus bahasa Arab paling komplit setelah Lisanul Arab. Nama kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Ada sekitar 42 atau 45 jilid. Kitabnya 42 atau 45 jilid, yang satu jilidnya kurang lebih hampir 1000 halaman. Karya beliau. Beliau menjelaskan makna definisi kata wali, artinya adalah orang yang dekat. Orang yang dekat. Jika arti ini kita tarik dengan makna auliyaillah, para wali-walinya Allah, artinya mereka adalah manusia-manusia yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aulia itu ada. Harus percaya. Kenapa? Karena Allah yang sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata aulia Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 36 kali. Aulia. Cuma kata aulia dalam Al-Qur'an tidak hanya menunjukkan makna seorang walinya Allah. Di situ juga disebutkan wali setan. Jadi Imam Zawzi Al-Qayyim
dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengatakan ada namanya aulia illah, ada namanya aulia syaitan. Ada wali-walinya Allah, ada juga wali-walinya syaitan. Juga kata aulia juga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah pemimpin-pemimpin. Juga aulia juga disebutkan adalah orang-orang musyrik. Aulianya syaitan juga disebutkan orang-orang musyrik. Terlepas daripada itu, ada aulia yang Allah sebutkan bahwa aulia ini mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada juga yang disebutkan dalam Al-Qur'an kata alim. Ini gelar-gelar kemuliaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Alim. Alim ini Allah sebutkan sebanyak 13 kali. Alim artinya yang mengetahui, yang berilmu. Ada juga gelar kemuliaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Ulama. Ulama Allah sebut sebanyak dua kali. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. 2 kali Allah sebutkan. Ada yang Allah sebutkan juga rasikhuna fil ilm, orang yang mendalam di dalam ilmu. Allah sebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Ada juga yang Allah sebutkan Rabbaniyin, para pendidik. Rabbaniyin Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Kunu Rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang Rabbaniyin, yang dengan ilmunya dia mengajar Al-Quran, dan dengan ilmunya dia mengajar seluruh ilmu agama. Itulah Rabbaniyin. Aulia, ada 1 ayat khusus Allah jelaskan tentang sifat-sifatnya para wali. Di surat, kalau tidak salah di surat Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sadaqallahul azim. Allah sebutkan, ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada rasa takut di dalam hati mereka, karena yang mereka takut hanya Allah. Wala yahzanun, tidak bersedih. Alladzina amanu, kalau mereka itu adalah aulia, syarat utamanya alladzina amanu, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yattaqun, dan mereka juga orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya, mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani fi Tafsirul Azim wa Sabil Mathani yang disusun oleh Al-Imam Alusi Al-Baghdadi rahimahumullah, beliau mengatakan mereka para wali Allah berikan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah sudah memberikan mereka kelebihan anugerah yang luar biasa. Apa? Yang pertama disebutkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani, ru'ya salihah. Kabar gembiranya adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Tafsir yang lain menyatakan kabar gembira adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata abshiru, kabar gembira bagi mereka. Ayat ini menceritakan para aulia Allah. Sebelum mereka meninggal dunia, malaikat datang. Malaikat menyambut ruhnya. Malaikat datang bukan sendiri, tapi malaikat datang bersama Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput ruhnya aulia illah subhanahu wa ta'ala. Ala takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kau sudah dapat kabar gembira. Allah sudah sediakan surga bagi dirimu
karena amal-amal yang pernah engkau lakukan di dunia, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini auliyaillah. Oleh sebab itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan standar bahwa ada yang ranking 1 di seluruh gelar kemuliaan. Di antara ulama, alim, rasikhuna fil ilmi, rabbaniyin. Ini yang paling tertinggi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha adalah alimun rabbaniyun. Alim rabbaniyun itu paling tinggi. Oleh sebab itu Allah sebutkan rabbaniyin 1 kali. Imam Sibawih ketika menjelaskan makna rabbaniyin, beliau mengatakan makna rabbaniyin adalah mansub ila Rabb. Dia nisbat kepada nama Allah, Rabb. Diambil dari nama Allah, Rabb, Rabbul Alamin, yang mengatur, yang menciptakan, yang mengurus. Imam Sibawih mengatakan murabbi atau rabbaniyin diambil dari kata Rabb. Kaunuhu aliman. Pertama syaratnya disebut sebagai rabbaniyun, dia harus aliman, dia harus paham tentang ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, muwadzabun bi ta'atihi. Ilmu yang dia miliki dia laksanakan di dalam kehidupannya sampai meninggal dunia. Dan yang ketiga, kata Ibnu Zaid, yurabbin nas, dan dia mendidik manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka para rabbaniyun, mereka bisa mendidik murid-murid mereka menjadi auliyaillah. Yang tadinya tukang maksiat dirubah jadi kekasihnya Allah, itu rabbaniyun. Seperti Al-Imam Abu Hasan Sazili dalam kitab Lataiful Minan. Mereka bertanya, engkau ulama besar tapi tidak memiliki karya tulis, tidak memiliki karya ilmiah, tidak memiliki kitab. Apa jawaban beliau? Ashabi hum kutubi. Murid-muridku mereka adalah kitab-kitabku. Murid-muridnya pengarang kitab, bahkan wali min auliyaillah. Abu Abbas Al-Mursi atau Illah Skandari, Al-Imam Busiri, Al-Imam Yakut Al-Arshi. Ini murid-murid yang sanad ilmunya bersambung kepada Abu Hasan Sazili rahimahullah. Jadi rabbaniyin luar biasa. Makanya Imam Ali pernah mengatakan, disebutkan dalam kitab Nahju Balaghah. Beliau katakan kepada muridnya, namanya Kumail, ya Kumail, wahai Kumail, al-qulub aw'iyah, hati ini adalah wadah, fa khairuha aw'aha, dan hati yang paling terbaik adalah hati yang dipenuhi dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wahfad ma aqulu lak, hafallah nasihat yang aku akan sampaikan kepadamu. Apa kata beliau? An-nas thalatha, manusia itu ada 3 jenis. Manusia ada 3 jenis. Standar yang paling tertinggi, manusia yang memiliki derajat paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali bin Abi Thalib, fa'alimun rabbani, orang yang berilmu dan rabbani. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, maka saya tidak mengenal siapa pencipta saya, Allah Subhanahu wa taala. Murabbi yang pertama adalah Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu muallima, saya diutus menjadi guru pendidik yang mengantarkan kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kalian menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tertinggi, fa'alimun rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Dia bukan alim, dia bukan seorang murabbi, karena terlalu tinggi pangkat murabbi, karena terlalu tinggi pangkat ulama. Tapi dia punya nilai
yang cukup tinggi di sisi Allah. Derajat kedua setelah alim murabbi adalah muta'allimun ala sabilin najah, selalu belajar di atas jalan keselamatan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal malaikata la tad'u ajniyataha li talibil ilmi biridam bima yasna. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu agama karena malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan. Man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtua. Siapa yang berpindah-pindah tempat untuk mencari dan menuntut satu ilmu agama, sebelum melangkah kakinya melangkah, seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jangan jadi yang ketiga, kata Sayyidina Ali. Apa yang ketiga? Hamajun ru'aun atba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rih lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Yang ketiga, yang paling rendah derajatnya adalah hamajun ru'aun, orang yang tidak ada visi misi dalam kehidupan. Bukan orang alim, bukan pendidik, bukan penuntut ilmu agama, bukan ahli ibadah. Dia jadi orang yang terombang-ambing, hanya mendengar suara manusia, mengajak ke sana ikut, orang ajak keburukan dia ikut, orang ajak kepada kejahatan dia ikut, bagaikan debu yang ditiup angin. Lam yastadi'u binuril ilmi, hidupnya tidak diterangi dengan cahaya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan bukan orang yang selalu berpegang teguh dengan tiang-tiang agama yang kokoh. Hidupnya hanya dunia dan dia melupakan akhirat. Maka inilah orang yang terombang-ambing, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemudahan untuk hadir majlis ilmu. Ini kalau bukan karena kekuasaan Allah dan izinnya Allah, maka kita tidak mungkin bisa menginjakkan kaki di Masjid Muttaqin untuk hadir mendengarkan hadis-hadis, mendengarkan ilmu-ilmu yang bersambung kepada para rijal, orang-orang besar, orang-orang yang meraih pangkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para aulia, wassulaha, wassalihin, wal anbiya, wal mursalin. Sekarang bagaimana mereka bisa menjadi orang yang besar di sisi Allah? Kita harus mengikuti. Kalau memang tidak bisa 100%, ada niatan mengikuti jejak langkah mereka. Al-Imam Al-Haddad mengatakan mereka menjadi orang-orang besar di sisi Allah karena thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wa tabi'in lahum fasal wa tatabba'i wa madau ala qasdi sabili ilal ula qadaman ala qadamin biziddin auza'i. Imam Haddad mengatakan mereka menjadi orang besar karena mereka teguh, kuat, kokoh berjalan di atas jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikuti juga jejak langkah para sahabat, jejak langkah para tabi'in, jejak langkah para solihin. Walzam kitabullah wa sunnah watba sunnah waqtadi hadakallah bil aslaf. Imam Haddad mengatakan jalan mereka adalah berpegang teguh dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran, berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtadi, dan mereka mengikuti datuk-datuk para aslaf, orang-orang terdahulu yang soleh. Hadakallah bil aslaf, maka Allah berikan petunjuk kepada mereka dengan jalan para salafus solihin, sehingga mereka diangkat derajat di sisi Allah menjadi para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan kesungguhan. Imam Junaid mengatakan ma akhazna tasawuf anil kil wal qal,
ini ilmu tasawuf kami ambil bukan hanya ucapan semata, tapi dengan praktek. Bal akhazna biju, kami laksanakan ilmu ini dengan lapar. Wa tarki dunya, dengan hati ini meninggalkan dunia. Wa qat'i ma'lufat wa mustahsanat, dan meninggalkan hal-hal yang orang awam menganggap hal itu lezat, kami tinggalkan. Maka Allah angkat derajat mereka menjadi wali min auliyaillah. Para aulia ini terbagi dua. Para aulia terbagi dua. Ada para aulia yang Allah pilih sejak kecilnya, bahkan sebelum lahir Allah telah pilih dia menjadi kekasihnya Allah. Dari belum lahir Allah sudah menetapkan dia sebagai wali Allah. Ada jenis wali yang kedua, dia tenggelam dalam maksiat, dalam dosa, namun ketika pada waktunya Allah berikan hidayah, dia bertobat menjadi wali min auliyaillah. Jadi ada dua. Mereka ini punya pangkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ilustrasi wali-wali yang Allah pilih dari kecil. Syawahid. Di antaranya Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa al-Jailani yang lahir 471 Hijriah, meninggal 560 Hijriah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah sosok wali yang sudah Allah pilih sebelum beliau lahir. Kenapa? Karena ibunya diceritakan dalam kitab manaqib beliau. Ibunya itu sudah bermimpi dalam satu riwayat mengatakan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi memberikan wasiat kepada ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani agar anakmu itu diwakafkan kepada Allah. Kalau sudah lahir anak laki-laki, samihi Abdul Qadir, berikan nama Abdul Qadir, dan anakmu itu wakafkan kepada Allah seluruh hidupnya. Belum lahir. Ada kitab namanya Jami'u Karamatil Aulia, ensiklopedia keramat para wali. Jadi orang-orang yang tidak percaya keramat, coba baca kitab itu. 2 jilid. Ada 14.000 keramat, 1.000 aulia. Keramatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah itu mutawatir derajatnya. Apa arti mutawatir? Keramatnya beliau disaksikan bukan 1 orang atau 2 orang, tapi keramatnya beliau disaksikan oleh ribuan orang. Beliau punya keramat. Lihat, sudah meninggal tahun 400, tahun 560 Hijriah, lahir 471. Tapi nama besar beliau sampai ke sini, sampai ke negeri Ternate, bahkan di Kesultanan banyak yang melaksanakan tariqahnya beliau, tariqah Al-Qadiriyah. Itu tariqahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa al-Jailani rahimahullah. Di Irak juga masih banyak. Beliau orang besar, wali yang dipilih sejak kecil. Sejak belum lahir pun telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya benar waktu melahirkan anak laki-laki, padahal waktu itu mengandungnya masih berapa bulan, dan langsung memberikan nama sesuai yang Nabi Muhammad SAW namakan. Jadi yang memberikan nama beliau Abdul Qadir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berikan nama. Ini yang disebutkan di ayat tadi, lahumul busyra fil hayati dunya. Para wali itu mereka sudah dapat kabar gembira di kehidupan dunia. Apa kabar gembiranya? Ru'yah solehah, mimpi yang baik. Itu sudah pertanda. Jika ada orang tua, anak yang dia kandung, kemudian dia banyak bermimpi dengan orang-orang soleh, apalagi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di dalam mimpi itu diberikan nama, nanti anakmu lahir laki-laki, kasih nama ini. Nanti kalau sudah dewasa, tolong dia umur sekian, lepaskan dia untuk belajar ilmu agama. Itu tanda anak itu wali. Dan ini saya sudah teliti, hampir para aulia itu yang Allah pilih sebelum mereka lahir itu melalui mimpi ibunya terlebih dahulu.
Imam Bukhari bermimpi, ibunya bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka dicintai oleh Allah, gak bisa dipelajari. Mereka itulah raja-raja yang sesungguhnya di dunia. Gak ada raja seperti aulia. Mereka yang kuasai dunia. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahumullah, yang lahir tahun 919 Hijriah, meninggal 992 Hijriah. Beliau mengatakan, inna dunya indi kal qas'ah. Dunia dan isi dunia di sisi saya seperti tempat nasi kecil. Kal qas'ah. Dunia di sisi para aulia seperti tempat nasi. Kenapa menjadi kecil dunia? Karena mereka sudah mengenal yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah mengenal yang maha besar Allah, segala sesuatu menjadi kecil di mata mereka. Beliau katakan, nahnu muluk haqiqah la gairana, wallahi la malika siwana yujadu. Beliau katakan, kami ini raja yang sesungguhnya. Para wali kami, para kekasihnya Allah, kami ini adalah raja yang sesungguhnya. Tidak ada raja selain kami. Demi Allah, tidak ditemukan raja di dunia ini seperti para kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam kitab Jami'ul Karamatil Awliya, lahir Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu lahir, beliau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Luar biasa. Ini satu-satunya manusia selain Nabi Muhammad SAW yang puasa Ramadan seumur hidup, tidak pernah ditinggal, tidak pernah berbuka puasa Ramadan seumur hidup, dari bayi sampai meninggal. Siapa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa al-Jailani. Kenapa demikian? Ternyata waktu beliau lahir masih bayi, ketika masuk bulan suci Ramadan, ibunya ingin memberikan ASI, dia tidak mau minum kalau masih siang. Masih pagi tidak mau minum. Pokoknya selepas sahur dia minum. Habis waktu sahur sudah tidak minum lagi. ASI tidak diminum. Sampai kapan? Sampai tiba waktu maghrib, ketika orang berbuka puasa, baru dia minum ASI ibunya. Dan ini berlangsung sepanjang bulan suci Ramadan. Luar biasa. Jangan sembarangan. Kita ini punya amalan cacat. Kita punya modal berharga satu, cinta kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait Rasulullah, kepada aulia Allah, karena mereka adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama yang dimaksudkan di sini para wali. Gelar ulama itu mahal. Ulama yang benar pasti wali. Dia adalah pewaris para nabi. Dialah pewaris Nabi Muhammad SAW. Warathul anbiya wal mursalin. Jadi sebulan penuh gak berbuka puasa, masih bayi. Sampai akhirnya terkenal ini berita, mereka ketika tiba Ramadan berikutnya, karena menyusui perintah agama 2 tahun, wa fisaluhu fi amain, menyusui selama 2 tahun. Tahun berikutnya tiba Ramadan, sudah tidak repot sidang istinbat. Para ulama mengatakan ketika sudah akhir bulan Sya'ban, mereka masih bimbang apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum. Sebagian dari mereka mengatakan, pergi saja ke rumah Fulanah binti Fulanah, tanya kepada anaknya Abdul Qadir, atau tanya kepada ibunya, apakah anaknya Abdul Qadir sudah menyusui tidak hari ini. Mereka datang ramai-ramai, tanya kepada ibunya, gimana anak ibu Abdul Qadir hari ini menyusui tidak? Oh, hari ini dia tidak minum dari pagi. Oh, berarti sudah masuk Ramadan hari ini. Sampai maghrib buka. Nah, ini nama wali yang Allah sudah pilih di Lauhil Mahfuz. Alastu birabbikum qalu bala
syahidna. Di alam arwah Allah nyatakan, bukankah saya pencipta kalian? Dalam kitab Syarhu Ainiyah yang pertama menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami. Yang pertama kali yang menyatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh pengikut Nabi Muhammad dari kalangan para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dari alim lahul mahfuz, bukan sembarangan. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, masih banyak para aulia lainnya. Beliau punya keramat, dikisahkan. Pernah beliau berwudu. Kemudian ada burung terbang di atas persis. Kemudian berak, kotoran jatuh kena di bajunya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah habis wudu, kotor, najis, kena kotoran burung. Beliau menatap itu burung, burung terbelah dua, mati. Burung terbelah dua, jatuh. Setelah itu baju tersebut beliau cuci bersih. Kemudian beliau sedekahkan kepada fuqara wal masakin, orang fakir miskin, disedekahkan. Dan beliau mengatakan, hadza bihadza, ini sedekah untuk mengganti matinya burung tadi. Hanya menatap, terbelah dua. Diriwayatkan di dalam majlis beliau, kalau beliau membahas tentang alam akhirat, khususnya berkaitan tentang hari kiamat, tentang neraka, tentang alam barzah, tentang azab kubur, tidak kurang dari 3 orang meninggal dunia. Mendengar ceramahnya beliau, nasihatnya beliau, tidak kurang 3 orang meninggal. Di beberapa kali majlisnya bisa dirasakan bagaimana khusyunya itu majlisnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha. Dikisahkan di dalam satu keramat beliau, ada seorang anak hilang, dibawa pergi oleh bangsa jin. Kemudian orang tuanya mengadu kepada beliau. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Dalam satu riwayat dikatakan, bawa sendal saya. Bawa sendal. Kau pergi ke satu rumah yang di situ anakmu hilang. Rumah kosong. Tempatnya di sini, kau pergi ke situ. Kemudian ketika menghadap rumah tersebut, engkau arahkan sendal saya. Katakan, wahai jin, kembalikan anak saya. Ini sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau engkau tidak kembalikan, maka berurusan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di bawah sendalnya beliau, baru sendal. Sampai di depan rumah tersebut, ini orang tua tersebut, dia mengarahkan sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengatakan, wahai bangsa jin, tolong kembalikan anak saya. Ini sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru kalimat, sampai di sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu anak muncul. Baru kalimat sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu jin sudah ketakutan. Itu keramat dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini dari kecil Allah sudah pilih, gak bisa dipelajari, gak bisa dicari, gak bisa dipelajari, gak bisa dicari, gak bisa pakai amalan, gak bisa. Pilihan Allah. Sebagaimana para nabi Allah pilih, para wali juga Allah pilih. Contoh yang kedua, yang dari kecilnya Allah telah memilih dia, bahkan sebelum lahirnya Allah telah pilih menjadi seorang wali Allah. Ada orang nama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ada kitab biografi beliau namanya Qiladatun Nahri fi Manaqibi Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahri. Dalam kitab tersebut dijelaskan kasusnya sama seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu ibunya bermimpi berjumpa dengan seorang waliyah, seorang wali perempuan namanya Syarifah Salmah bintu Ahmad Al-Jufri. Ini terkenal waliyah. Dalam mimpi tersebut dia mengatakan kepada ibunya Al-Habib Hasan,
bin Shalih Al-Bahar. Padahal waktu itu belum hamil. Dia katakan dalam mimpi, kalau anakmu lahir, dia kasih kertas, kasih minyak wangi, ini, tolong kasihkan kepada anakmu kertas dan minyak wangi ini. Kemudian dia bertanya, ini untuk siapa? Lil Hasan, untuk Hasan anakmu, belum hamil. Tidak lama hamil, lahirlah anak laki-laki, diberikan nama Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau punya murid namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu muridnya. Ini muridnya ceritakan, beliau pernah datang ke rumah gurunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, kemudian membuka jendela kamarnya atau jendela rumahnya. Ketika dibuka jendela dari gurunya Al-Habib Hasan, itu Allah bukakan hijab sehingga matanya bisa melihat apa? Di bawah jendela itu kelihatan surga, kelihatan bidadari, kelihatan istana-istana di surga. Akhirnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau menangis, ditutup jendela, menangis. Karena para wali Allah itu mereka merasa jika memiliki kelebihan, mereka takut itu istidraj. Istidraj itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang Allah benci. Seperti Dajjal. Dajjal diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menurunkan makanan dari langit. Itu Dajjal. Bukan keramat, tapi istidraj. Para wali Allah yang dekat dengan Allah, mereka selalu merasa kelebihan yang dimiliki oleh mereka berupa keramat, itu berupa istidraj. Makanya Habib Abu Bakar menangis. Beliau menangis dan beliau mengatakan, ma muradi hur wala kusur, bal muradi kashfus sutur. Ya Allah, bukan bidadari yang kami cari, bukan istana yang ada di surga yang kami cari, tapi yang kami cari dalam beribadah kepadamu adalah Engkau bukakan tabir penghalang pengenalan kepadamu, ya Allah. Kashfus sutur. Al-Habib Al-Hasan bin Shalih Al-Bahar, beliau didik murid-muridnya menjadi wali dan murid dari muridnya menjadi wali. Ini rijal dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kata rijal, bukan arti laki-laki. Rijal ini laki dan perempuan. Kalau dia dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, Allah sebut dia dengan kata rijalun, orang-orang besar di sisi Allah. Rijalun. Beliau punya murid, punya satu amalan. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas rahimahullah. Beliau punya satu amalan yang beliau tidak pernah tinggalkan, yaitu membaca surat Yasin setiap hari 1000 kali. Kalau lagi mukim di tempat beliau tinggal, beliau baca surat Yasin satu hari 1000 kali. Kalau lagi musafir, beliau baca 500 kali. Itu baru satu amalan. Ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau punya amalan setiap harinya membaca la ilaha illallah 25.000 kali. 25.000 kali. Ini gambaran mereka mendapatkan kedudukan mulia bukan dengan santai-santai, tapi dengan amal soleh, dengan kesungguhan, dengan niat yang benar, dengan amal yang ikhlas, dengan ilmu yang diamalkan, maka Allah mengangkat derajat mereka. Tapi seluruhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh wali yang Allah sudah pilih di waktu belum lahir. Yang kedua, wali Allah yang Allah pilih bukan di waktu belum lahir, tapi ketika nanti sudah dewasa, Allah berikan hidayah, dia bertobat kepada Allah, menjadi wali min auliya illah. Seperti Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad lahir tahun 107 Hijriah.
meninggal 187 Hijriah. Ini salah satu disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, juga disebutkan dalam kitab Tabaqatul Auliya oleh Ibnu Mulakin, juga disebutkan dalam kitab Tazkiratul Auliya bahwa beliau ini termasuk salah satu dari gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ini dalam kisah diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau ini ketika masa anak-anak ya biasa normal, tidak ada hal-hal yang luar biasa. Sampai tumbuh dewasa bahkan menjadi perampok. Beliau qati'ut tariq. Kalau ada perjalanan perdagangan di padang pasir dengan hafilah, itu biasa ada perampok di padang pasir. Itu bahasa Arabnya qati'ut tariq. Nah, Imam Fudail bin Iyad termasuk bosnya perampok. Lihat, bosnya perampok. Sampai terkenal namanya. Kalau masuk wilayah Khurasan, orang-orang yang melakukan perjalanan perdagangan takut. Wah, ini wilayahnya Fudail bin Iyad. Ini perampok. Terkenal dengan perampok. Satu ketika dia lihat ada seorang budak wanita yang cantik lewat. Dia jatuh cinta kepada budak wanita tersebut. Akhirnya beliau punya niat buruk. Di zaman itu ada pemandian untuk wanita, ada pemandian untuk laki-laki. Jadi tempat pemandian namanya hammam. Hammam itu sebenarnya tempat pemandian air panas. Cuma sudah diserap ke bahasa baku bahasa Arab, diartikan dengan kata kamar mandi. Padahal aslinya itu kolam pemandian air panas atau air hangat. Ini budak masuk. Saking tergila-gilanya dengan budak wanita tersebut, dia ingin mengintip budak itu mandi, budak wanita tersebut mandi. Dia naik di atas pagar. Lihat. Begini jadi wali. Begini jadi wali. Tapi jangan lihat sepotong, ada lanjutannya. Ketika naik, dia ingin melihat aurat daripada budak wanita tersebut, belum sempat melihat, terdengar suara, entah dari mana asalnya, membaca ayat suci Al-Quran. Di surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang-orang beriman hati mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masuk ke dalam hati, meneteskan air mata, membatalkan niat buruknya. Dia turun dari pagar tersebut, kemudian dia mengatakan, al-an ya Rabb, sekarang saatnya ya Allah hati khusyuk untuk mengingatmu. Berubah menjadi wali Allah. Berangkat dia jalan kaki sampai melaksanakan haji. Di padang Arafah dia duduk dengan menongka dagu dengan tangannya, sedangkan jamaah haji lainnya berdoa di padang Arafah sambil dia meneteskan air mata. Dia menongka dagu, dia lihat ke langit. Kemudian sahabatnya bertanya, kenapa engkau tidak ikut berdoa? Hanya menongka dagu dari awal wukuf sampai menjelang akhir, dan menangis sampai jenggotnya dalam riwayat basah. Dia katakan, saya malu berdoa kepada Allah karena saya pernah melakukan dosa-dosa yang begitu banyak di masa lalu. Seandainya saya berdoa di padang Arafah, Allah ampuni seluruh dosa saya, cukup bagi saya rasa malu Allah telah melihat dosa saya dan mengampuni saya. Itu kata Fudail bin Iyad. Setelah itu beliau belajar dari satu guru ke guru lainnya, akhirnya menjadi seorang wali min auliyaillah. Ini walinya bukan dari kecil, tapi ketika sudah dewasa, itu pun Allah pilih ya, dengan Allah berikan hidayah. Di antaranya yang saya ingin ceritakan adalah Sayyidina Syekh Ali Khawas. Ini Syekh Ali Khawas, guru daripada Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani rahimahumullah. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani ini termasuk wali yang Allah telah pilih sebelum lahir, Abdul Wahhab Sya'rani. Tapi anehnya gurunya ini Ali Khawas
sebagian ulama sejarah mengatakan dia tidak dikenal sebagai wali kecuali sudah dewasa. Bahkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Abdul Wahab Sya'rani dari kecil Allah sudah berikan kelebihan. Di malam-malam tertentu beliau punya telinga ini bisa mendengar suara tasbih seluruh makhluk. Tasbihnya batu, tasbihnya gunung, tasbihnya pohon, tasbihnya ikan di lautan. Dalam waktu tertentu Allah berikan telinganya bisa mendengar itu. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa makhluk-makhluk Allah, baik yang benda mati atau benda hidup, itu mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma, senantiasa bertasbih kepada Allah. Sesuatu, kata sesuatu ini mencakup benda mati juga, yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Itu beliau dari kecil biasa mendengar itu. Kalau kita mungkin kita sudah lari. Dia dengar tasbihnya batu, tasbihnya gunung, tasbihnya pohon, tasbihnya ikan, tasbihnya hewan. Dia dengar. Bahkan ketika sudah diangkat menjadi ulama besar, dia punya gelar dalam kitab Jami' Karamatil Auliya, Syekhul Islam, guru besar Islam. Pengarang kitab Lisanul Mizan, Tabaqatus Syafi'iyah Kubra, Al-Lawaqihul Anwar, Tanbihul Muqtarrin. Banyak kitab beliau. Al-Anwaru Qudsiyah ala Gawaidi Sufiyah. Ada satu kitab tersebut menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari bangsa jin. Jadi saking besar beliau punya kedudukan wali, yang bertanya masalah agama kepada beliau bukan hanya manusia, rombongan jin datang. Dan beliau dari kecil memang tidak takut sama jin. Datang ini, tanya masalah agama, dijawab sama beliau. Kemudian beliau tulis di dalam kitabnya. Kitabnya berjudul Kashful Hijab Warran an Wajhi As'ilatil Jan. Artinya menyingkap tabir dan kotoran dari berbagai pertanyaan bangsa jin. Itu judul kitabnya. Situ yang bertanya bukan manusia tuh di kitab itu. Yang bertanya bangsa jin. Dan beliau jawab satu persatu. Dan bangsa jin mengakui ilmunya dan memberikan gelar kepada beliau Syekhul Islam. Jadi memberikan gelar guru besar Islam dari dua golongan. Bangsa manusia mengakui beliau sebagai Syekhul Islam, bangsa jin juga mengakui beliau sebagai Syekhul Islam. Ada ulama ahli hadis. Zamannya zaman kita, zaman mungkin meninggal tahun 60-an Masehi. Namanya As-Sayyid Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, di Maroko. Beliau punya kitab namanya Musnad Jin, kumpulan hadis-hadis bersanad dari bangsa jin. Itu hadis beliau ambil riwayatnya dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan bangsa jin, bukan manusia. Tapi gak bisa dijadikan rujukan karena bangsa jin. Ada kitab tentang jin disarahkan oleh Suyuti, namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, tentang jin. Nah ini insyaallah pertemuan berikut baru kita masuk mengenal siapa As-Sayyidi Al-Imam Syekh Ali Al-Khawwas. Kemudian kita mengenal daripada Al-Aqtab Arba, 4 wali kutub terbesar, 4 pemimpin wali terbesar di dunia, yaitu yang pertama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kedua adalah Al-Imam As-Sayyid Ibrahim Ad-Dusuki, yang ketiga adalah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, yang keempat Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Kesemuanya ini adalah keturunannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya mereka. Ya Allahumma amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.